Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Rizky Haren Putra dengan NIM 231440058 dari kelas instrumentasi 2B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil kerja saya membuat topologi jaringan sebagai pemenuhan tugas jaringan komputer. Sebelum saya menjelaskan mengenai proyek atau hasil kerja saya akan menjelaskan teori-teori dasar mengenai jaringan komputer atau di sini topologi jaringan. Pertama yang perlu kita ketahui yakni IP address. IP address atau Internet Protocol Address merupakan sebuah alamat numerik unik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat yang terhubung ke jaringan komputer, termasuk internet. Alamat ini memungkinkan perangkat untuk saling berkomunikasi dan bertukar data dalam jaringan. Jadi IP address ini semacam alamat untuk masing-masing perangkat agar antar perangkat bisa berkomunikasi, dan setiap perangkat memiliki IP masing-masing. Nah, di sini ada 3 tipe kelas untuk IP address. Ada kelas A, B, C sesuai dengan kebutuhan. Yang biasa digunakan yakni kelas C dengan tujuan sebagai IP public, sedangkan IP privat digunakan biasanya untuk kelas A. Untuk kelas A dimulai dari 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Lalu kelas B dimulai dari 172.16.0 sampai 172.31.255.255. Lalu yang terakhir kelas C 192.168.0.0 sampai 192.168.25. Nah, semakin tinggi kelasnya maka IP address yang dapat digunakan maka semakin banyak juga. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu berikutnya ada netmask atau subnetmask, merupakan pola numerik yang digunakan dalam jaringan komputer untuk memisahkan bagian alamat IP yang menunjukkan jaringan atau network dan host perangkat. Netmask berfungsi untuk menentukan ukuran subnet atau jumlah alamat IP yang dapat digunakan dalam suatu jaringan. Nah, netmask ini juga memiliki 3 kelas, ada kelas A, B, C. Kalau misalnya kelas A dia 255.0.0.0, jadi 255 nya hanya di awal. Kalau misalnya kelas B 255.255.0.0. Untuk kelas C 255.255.255.0. Nah, berikutnya yang perlu kita ketahui juga ada beberapa. Yang pertama ada NetID, merupakan bagian dari alamat IP yang menunjukkan identitas jaringan. Semua perangkat dalam satu jaringan memiliki NetID yang sama. Jadi NetID ini menentukan apakah perangkat itu dalam satu jaringan atau tidak. Misal perangkat A dan B memiliki NetID yang sama. Misal 3 di awalnya ini sama. Misal 192.168.1.0. Nah, belakangnya ini bisa berbeda, namun untuk 3 awalnya ini sama, maka mereka berada dalam jaringan yang sama. Kalau misalnya ada yang berbeda, misal perangkat A persis seperti ini, tetapi perangkat B berbeda 192.168.2, maka dia sudah berbeda jaringan dengan perangkat A. Selanjutnya ada broadcast address, merupakan alamat IP khusus dalam suatu jaringan yang digunakan untuk mengirimkan pesan ke semua perangkat dalam subnet tersebut. Biasanya merupakan IP paling terakhir. Misal dalam hal ini kita menggunakan 192.168.1, berarti broadcastnya itu .255. Lalu berikutnya ada IP range, merupakan rentang alamat IP yang dapat digunakan dalam sebuah subnet yang telah dikurangi dengan IP net, ID, dan IP broadcast.
Misal kita pakai 192.168.1.0. Nah, rentangnya itu dari titik 1 sampai titik 254. Karena titik 0 dan titik 255 nya itu sudah terpakai untuk net ID dan juga broadcast. Untuk komputer, laptop ini bisa menggunakan salah satu dari IP range itu. Lalu yang terakhir ada gateway, merupakan titik keluar yang menghubungkan satu jaringan lokal ke jaringan lain. Misalnya dia itu seperti suatu gerbang atau pintu ketika sebuah perangkat ingin menuju jaringan lain, maka melalui gateway ini. Biasanya diambil dari IP range yang paling awal atau akhir. Jadi dari IP range yang sudah dikurangi dengan net ID dan broadcast address ini, kita ambil satu lagi untuk dijadikan gateway. Nah, selanjutnya ada subnetting. Subnetting merupakan proses membagi sebuah jaringan besar menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil. Subnetting memungkinkan pengelolaan alamat IP yang lebih efisien, meningkatkan keamanan, dan mempermudah pengaturan lalu lintas data dalam sebuah jaringan. Jadi dengan dilakukan subnetting, kita bisa memecah lagi jaringan yang besar jadi jaringan-jaringan yang lebih kecil. Misal saya mempunyai IP 192.168.1.0. Nah, karena rentangnya kelas C kan sampai 255, sedangkan misal yang dibutuhkan hanya 10 IP. Nah, itu bisa dibagi lagi dengan cara subnetting. Nah, selanjutnya saya akan berikan gambaran umumnya tentang hasil kerja saya, yakni dimisalkan suatu sekolah memiliki satu jaringan kelas C, yakni 192.168.58.0 dengan netmax juga kelas C, yakni 255.255.255.0 yang akan dibagi menjadi beberapa jaringan sesuai dengan kapasitas yang diperlukan. Tentukan subnetting, topologi, IP addressing, dan routing dari jaringan tersebut. Ini merupakan jaringan-jaringan yang diperlukan, yang masing-masing ruangannya itu memiliki keperluan host atau IP yang berbeda-beda. Misal ruang kepala sekolah membutuhkan 5 IP untuk perangkatnya, lalu labcom 20, labcom 2, 22 host, dan seterusnya. Nah, dari sebanyaknya ini kita hanya menggunakan satu jaringan kelas C, sehingga kita membutuhkan langkah subnetting. Nah, berikut merupakan cara subnetting. Yang pertama, kita harus mengurutkan host mana yang lebih banyak. Misal di sini yang paling banyak itu labcom 2 dengan 22 host, dengan diikuti 20 host dari labcom, dan juga ruang English Club 13 host. Jadi kita perlu memprioritaskan yang banyak terlebih dahulu agar proses pembagiannya bisa lebih akurat. Misal kita ambil yang 22 host tadi, lalu lanjut ke langkah kedua, ubah host yang dibutuhkan dalam bentuk biner dan hitung digit binernya. Misal 22 host dalam bentuk biner itu merupakan 10110. Nah, jumlah digitnya itu berarti ada 1 2 3 4 5 digit, seperti itu. Lalu lanjut ke langkah berikutnya, digit biner dimasukkan rumus 2 pangkat n atau 2 pangkat digit subnetting menghasilkan alamat IP yang dapat digunakan. Misal tadi kan 5 ya, jadi 2 pangkat 5. Nah, berarti kita bisa mendapat 32 alamat IP. Lalu untuk kelas C, prefix. Lalu selanjutnya kita menghitung prefix ya. Jadi untuk kelas C, prefix netmax sama dengan 32 dikurangi digit biner. Maksudnya apa? Jadi untuk menghitung prefix,
Prefix itu seperti kode untuk memperlihatkan netmax-nya lah dalam bentuk yang lebih sederhana. Jadi 32 ini merupakan asalnya itu dari 255, 255, 255, 255. Jadi netmax maksimal dapatnya dari, misal di sini tuh 255 itu dibentuk dari 1111 sampai yang paling belakang. Nah kalau 32 itu full, dia nggak ada yang nol, jadi 1111 sampai belakang itu 1. 32 itu asalnya dari sana, bukan dari sini ya yang barusan kita hitung. Nah lanjut ya, jadi 32 tadi kan digit kita itu 5, jadi 32 kurang 5 sama dengan 27. Jadi prefix untuk jaringan Labcom ini, Labcom 2 ini ya ini 27. Lanjut, kita ingin mengubah prefix menjadi netmax-nya. Netmax kelas C terdiri dari 4 oktet 8 bit yang akan binernya menyesuaikan dengan prefix. Jadi maksudnya itu netmax itu terdiri dari 4 oktet. Yang satu oktetnya itu 8 bit. Jadi ada 8 di sini. 8. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, kalau 32 kan dia full 1. Nah, kalau misalnya menyesuaikan dengan kita, berarti kita perlu menghitung soal 27. Jadi satunya ada 27 dari depan. Jadi 1 sampai 27. Lalu dikonversi lagi jadi bentuk netmax. Jadi 255.254. Nah, dari proses ini kita bisa mendapatkan net ID, subnet, IP range, dan broadcast. Nah, tadi kan karena dia paling awal ya, Labcom 2, dia menggunakan net ID .58.0. Lalu jumlah IP-nya itu kan tadi 32, tapi yang bisa digunakan hanya 30 karena dua IP-nya bisa digunakan untuk net ID dan juga broadcast. Nah, subnet max-nya sesuai dengan yang kita hitung tadi, dan IP range-nya menjadi .1 sampai .30. Lalu broadcast-nya mengambil yang paling belakang, yakni .31. Lalu karena kita juga membutuhkan gateway, kita ambil salah satu dari IP range-nya. Dan di sini saya mengambil yang paling awal, yakni .58.1. Nah, proses ini juga dilakukan untuk keperluan host yang lain, misal Labcom 20 host, ruang English Club, sampai ke aula sekolah yang hanya memiliki satu host. Dan ini konsepnya berurutan, jadi ketika di sini broadcastnya sampai .31, maka di sini net ID-nya mulai dari .32, gitu seterusnya. Nah, sebelum kita berangkai topologi yang akan kita kerjakan ya, kita perlu mengetahui komponen-komponen yang digunakan dalam topologi jaringan. Yang pertama ada router, yakni fungsinya menghubungkan jaringan yang berbeda dan menentukan rute data. Lalu ada switch, gunanya untuk menghubungkan perangkat dalam satu jaringan lokal dengan efisien. Misal ada 10 PC, nah itu dihubungkan ke satu switch, lalu baru switchnya menghubungkan ke router. Jadi lebih sederhana dan lebih simple menggunakan switch. Lalu ada pengguna IP, ini perangkat yang menggunakan jaringan yang masing-masingnya memiliki IP address sendiri, bisa PC, laptop, dan lain-lain. Lalu ada kabel straight, yakni kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat berbeda seperti PC ke switch atau router. Lalu ada kabel DCE, yakni digunakan untuk sinkronisasi data antara perangkat DCE dan DTE.
antara modem dan router. Jadi bisa digunakan untuk menghubung router antar router. Selanjutnya ada server yang digunakan untuk menyediakan layanan atau sumber daya ke perangkat klien dalam jaringan. Nah, untuk fungsi lebih lanjut dari server akan kita bahas pada saat mencoba di Cisco. Nah, selanjutnya kita perlu tahu tentang pengertian topologi juga. Jadi topologi merupakan tata letak atau cara perangkat-perangkat jaringan seperti komputer, router, switch saling terhubung satu sama lain, dan juga menentukan bagaimana data mengalir dalam jaringan dan bagaimana perangkat berkomunikasi satu sama lain. Jadi misal di sini ada banyak macam ya topologi, mulai dari topologi bus, ring, star, mesh, tree yang namanya itu menyesuaikan dengan bentuknya. Misal saya memilih topologi ring yang terhubungnya seperti ini. Nah, pengiriman datanya juga menyesuaikan dengan bentuknya. Jadi bisa mulai dari PC ini ke sini ke sini, atau dari sini ke sini ke sini, tergantung dari bagaimana dia ingin mengirimkan datanya. Nah, saya sudah berada di Cisco. Jadi kita akan membuat topologi sesuai dengan permasalahan yang tadi dipaparkan. Jadi di sini nah terdapat 9 lokasi dengan masing-masing jaringan. Nah, saya akan membuat masing-masing jaringan memiliki satu router, sehingga di sini kan ada 9 ruangan, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, masing-masing akan memiliki router. Jadi kita membutuhkan 9 router. Ini router bisa diambil dari sini. 1 2 3 4 5. Nah, di sini saya untuk ke-6 router pertama itu saya ingin membuat dia sebagai topologi ring, dan nanti di belakangnya sini akan ada topologi bus. Sudah pas ya, ada 9 router di sini. Nah, selanjutnya kita bisa menghubungkan masing-masing router tersebut menggunakan kabel DCE. Jadi DCE ada di sini. Lalu kita hubungkan misal router 0 ke router 1. Berarti kita sini. Nah, di sini kita memilih salah satu serial. Misal saya memilih serial 2. Nah, di sini kita langsung sambungkan ke router 1. Misal di sini saya memilih serial 3. Nah, seperti itu kita sambungkan semuanya. Nah, untuk router 3 ini karena dia sudah terpakai 2 serial Ethernetnya, ketika kita klik serial Ethernetnya tidak ada. Jadi karena sudah habis. Kalau pakai fast Ethernet nggak bisa karena ini kita pakai kabel DCE. Nah, solusinya kita buka routernya terlebih dahulu, lalu masuk ke physical. Lalu selanjutnya kita matikan dulu si router ini dengan menekan tombol power di sini. Lalu selanjutnya kita tambahkan yang di sini PT router NM1S. Kita taruh, lalu kita nyalakan kembali. Nah, jika sudah dinyalakan kembali, kita coba.
Nah, di sini akan muncul serial baru, yaitu serial 6/0. Jadi kita langsung sambungkan saja seperti biasa. Hubung kita bisa memberi tanda terlebih dahulu agar tidak bingung. Tinggal ditulis teks saja. Ini misal saya ingin host 5 berada di sini. Berikutnya ini host 10. Nah, di sini kan sudah terlihat topologinya. Sini ada topologi ring, lalu ada bus juga di sini, lalu di root 3 ada start juga. Nah, untuk menghubungkan dari router antar router ini, setiap serial Ethernetnya itu memiliki IP. Jadi misal di sini yang router 0 dengan host 5 sama host 20 itu ada SE2/0 dari host 5 dan juga serial Ethernet dari host 20 itu harus memiliki IP dalam satu jaringan. Jadi misal di sini antara router 0 dan router 1 satu jaringan, lalu router 1 dengan router 2 itu harus berbeda jaringan lagi, jadi berbeda-beda. Jadi di sini kira-kira ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 jaringan untuk menghubungkan antar router. Nah, perhitungan subnettingnya juga masih sama, kita menggunakan jaringan yang sama, tinggal melanjutkan subnettingnya saja seperti itu. Jadi di sini kan tadi kita terakhir menggunakan IP 139 ya. Nah, itu dilanjutkan untuk IP router antar router. Sini router 0 ke 1 menggunakan jaringan 140, lalu router 1 ke 2 menggunakan 144 dan lain-lain gitu. Nah, untuk konfigurasinya memasukkan IP-nya ini akan dibahas selanjutnya. Oke, kembali ke Cisco. Nah, setelah ini kita selanjutnya akan menyusun bagian lainnya seperti switch dan juga PC. Misal di sini saya akan merangkai yang di host 12 dulu, yang router 4. Nah, itu kita bisa ambil satu switch dulu untuk menghubungkan beberapa PC. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel straight. Nah, kita bisa pilih salah satu. Lalu selanjutnya untuk pengguna IP kita bisa pakai PC atau bisa juga server. Karena 12 ya, kita butuh banyak lagi. Lalu kita juga bisa memberikan keterangan lagi masing-masing IP-nya. Tadi kan kalau misalnya host 12 kan berarti di sini itu host 12 kan yang ini ruang ujian ini. Nah, berarti kita bisa memberikan keterangan tentang IP dari sini. Jadi bisa sini kita tulisin dulu.
Baik, jika sudah semuanya diberi pengguna IP dan juga switch serta diberi keterangan, maka akan menjadi seperti ini, dimana Labcom dengan 20 host, lalu ruang kepala sekolah dan lain-lain. Nah, khusus untuk yang router 8 yakni perangkat sekolah, kita akan membuatnya menjadi wireless. Jadi untuk penghubungan wireless kita harus menggunakan perangkat yang dinamakan access point. Lalu kita hubungkan seperti biasa saja, seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan pilih perangkatnya. Saya ingin menggunakan smartphone, tablet, laptop, dan PC. Nah, untuk perangkat seperti smartphone, tablet itu akan secara otomatis menyambung ke access point. Berbeda dengan laptop dan juga PC perlu melakukan perubahan terhadap fisikalnya seperti laptop terlebih dahulu. Nah, laptop kita ke fisikal dulu, lalu kita matikan di power off nya, lalu kita ambil ini. Setelah itu kita ambil WPC 300N. W di sini artinya wireless, jadi ini bisa digunakan untuk hubungan wireless. Kita masukkan lalu kita nyalakan. Kita tunggu sebentar, maka akan langsung terhubung. Begitu juga dengan PC. Kita fisikal dulu, kita matikan. Di bawah ini kita ambil ininya, kita ganti menjadi WMP 300N. Kita nyalakan lagi. Tuh, langsung nyambung. Tinggal kita kasih keterangan. Jadi jika sudah semua, kita bisa lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu pengalamatan IP. Jadi pengalamatan IP ini merupakan cara untuk memberikan IP kepada perangkat-perangkat yang kita gunakan. Dan di sini ada dua cara, yakni secara statis dan dinamis. Pengalamatan IP secara statis merupakan metode di mana alamat IP diberikan secara permanen dan manual ke perangkat. Alamat IP ini tidak berubah kecuali diatur ulang secara manual. Lalu ada pengalamatan IP secara dinamis, merupakan metode di mana alamat IP diberikan secara otomatis oleh server DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Alamat ini dapat berubah setiap kali perangkat terhubung ke jaringan. Nah, khusus untuk dinamis kita memerlukan perangkat tambahan, yakni server. Kita kembali. Nah, misal di sini kita akan konfigurasi IP secara statis. Di sini kita memilih jaringan yang ada di ruang guru terlebih dahulu. Kita pilih PC-nya yang akan kita berikan IP. Kita bisa pergi ke desktop, lalu ke IP konfigurasi. Nah, di sini kita tinggal mengetik saja IP yang kita gunakan. Misal di sini 192.168.58.105 dengan netmask 255.255.255.255.240. Maka PC ini sudah diberi IP. Bisa juga melalui
fast Ethernet. Jadi di sini kita tinggal masukkan saja di sini IP-nya. Cek sini. Tapi kelemahannya kalau misalnya dari sana kita nggak bisa nambahin default gateway. Di merupakan IP addressing secara statik. Selanjutnya kita akan bahas yang secara dinamis. Pertama kita cari dulu jaringan yang memiliki server, karena DHCP bisa menggunakan server. Nah, singkatnya DHCP atau secara dinamis, caranya kita masuk dulu ke PC, lalu ke IP configuration, lalu ke DHCP. Nah, secara otomatis PC akan meminta atau merequest IP. Nah, di sini karena dari servernya kita belum mengatur, jadi DHCP-nya akan memberikan IP secara acak, tidak sesuai yang kita inginkan. Oleh karena itu kita bisa mengaturnya di server. Pertama kita perlu mengkonfigurasi IP-nya server terlebih dahulu secara statik. Nah, setelah itu kita ke service, kita pilih DHCP. Nah, di sini merupakan tempat untuk mengatur DHCP-nya. Nah, di sini kita atur saja. Default gateway-nya kan ini 65, jadi kita tinggal masukkan saja di sini. Lalu selanjutnya DNS servernya merupakan IP dari server ini. Lalu start IP-nya, start IP-nya mulai dari 66, karena 65 kan tadi sudah dipakai. Subnet masknya sudah benar, dan maximum number of user ini kan ini hostnya 13, satu sudah terpakai oleh server, jadi kita pakai 12. Kita save. Nah, kalau sudah di save kita on kan. Nah, kita lihat pertama di PC 1 kita coba DHCP. Nah, ini sudah sesuai ya. Ini setelah 66 tadi kan 67, ini sudah sesuai 240, 65, 66. Default gateway-nya sudah sesuai, subnet juga sudah, dan server sudah. Lalu begitu juga dengan PC-PC yang lain. Nah, jika sudah semua, maka DHCP telah berhasil. Lalu itu merupakan salah satu kegunaan dari server, yakni untuk melakukan IP addressing secara DHCP. Ada kegunaan lain dari server, yakni untuk DNS atau domain server, yakni untuk menyimpan IP menjadi suatu server menjadi suatu nama. Misal saya di sini ada server 192.168.58.66. Nah, saya bisa mengakses di PC sebelah sini menggunakan
nama yang lain melalui web. Jadi saya langsung contohkan saja. Sini kita ke service, ke DNS. Nah, di sini kita bisa menerjemahkan suatu IP dari server tertentu jadi sebuah nama, misal ini englishclub.com, addressnya kita nah langsung kita add, kita on. Jangan lupa HTTP, lain HTTP di on kan. Nah, kita coba di PC1, masuk ke web browser. Nah, kita tulis sesuai nama dari yang telah kita tambahkan tadi. Misal tadi englishclub.com. Nah, maka akan langsung bisa terbuka seperti ini. Nah, tampilan dari web browser ini bisa diubah melalui server. Jadi di sini di HTTP tadi ya, asal indeksnya kita ganti. Tadi kan di atas tulisannya Cisco Packet Tracer, kita bisa ganti ruang English Club, kita save. Atau yang lain bisa kita ganti, misalnya yang ini. Nah, kita save. Nah, kita mengganti isinya ini, kita bisa mengganti tampilan yang ada di web browser juga. Jadi misal seperti ini. Tadi englishclub.com. Nah, tampilannya jadi berubah kan, jadi ruang English Club yang tadinya Cisco Packet Tracer. Terus ketika kita buka, jadi yang ini kalau nggak salah, nah jadi kayak gini. Itu semuanya bisa diubah dari server. Jadi itulah kegunaan server. Selanjutnya, setelah semua diberi IP address, maka langkah selanjutnya adalah routing. Routing merupakan proses pemilihan jalur terbaik untuk mengirimkan data dari satu perangkat ke perangkat lain dalam sebuah jaringan komputer. Routing itu ada dua, ada routing statis, ada dinamis. Routing statis adalah metode routing di mana jalur atau rute menuju jaringan tujuan dikonfigurasi secara manual. Lalu kalau dinamis merupakan metode routing di mana router secara otomatis belajar dan menentukan jalur terbaik menggunakan protokol routing dinamis. Jadi bedanya routing dinamis ini, dia secara otomatis menentukan jalurnya, jalur mana yang terbaik. Jadi kalau misalnya ada yang diganti jalurnya, dia otomatis menyesuaikan, berbeda dengan statis yang harus dikonfigurasi satu persatu. Nah, routing dinamis sendiri ada beberapa protokol sebenarnya, namun yang paling umum itu ada dua, yakni RIP atau Routing Information Protocol dan juga OSPF, Open Shortest Path First. RIP adalah salah satu protokol routing dinamis yang menggunakan algoritma distance vector untuk menentukan jalur terbaik berdasarkan jumlah hop count. Jadi dengan RIP ini
kita menentukan jalur tercepatnya itu berdasarkan hop atau loncatan dari router ke router. Semakin dikit loncatannya, maka itu merupakan jalur yang paling cepat. Berbeda dengan OSPF, merupakan protokol routing dinamis yang menggunakan algoritma link state untuk menentukan jalur terbaik berdasarkan cost metrik terendah. Jadi kalau tadi berdasarkan hop count, ini merupakan berdasarkan cost metrik. Cost dihitung berdasarkan bandwidth, yakni kapasitas maksimal saluran komunikasi untuk mentransfer data dalam satu periode waktu tertentu, misal bit per second. Jadi setiap langkah itu ada harga atau metriknya. Jadi kalau misalnya metrik di suatu jalan itu lebih rendah, maka jalan itu yang dipilih. Misal kalau misalnya di sini itu misal costnya dari sini ke sini itu lebih mahal daripada cost dari sini ke sini. Jadi kalau misalnya mau menuju ke sini, dipilihlah harga paling murah, jadi jalurnya akan lewat sini. Sedangkan kalau misalnya yang RIP tadi, dia tidak peduli dengan harga seperti tadi, dia pedulinya seberapa banyak router yang diloncati. Jadi misal 1, 2, 3, kalau misalnya ke sini kan lebih dekat lewat sini, jadi langsung lewat sini. Kalau misalnya ke sini, dia harus melewati banyak router, seperti itu. Nah, dalam kasus ini kita akan menggunakan OSPF. Oke, sebelum routing kita harus masukkan dulu ke setiap Ethernetnya IP-nya. Jadi di sini kita akan masukkan, misal ini kan FA0/0 itu merupakan gateway dari jaringan ruang kepala sekolah. Jadi kita harus masukkan ke sini juga. Terus setiap serial Ethernet juga memiliki IP-nya sendiri, dimana di sini mereka harus satu jaringan, lalu di sini satu jaringan lagi, seperti itu. Nah, di sini saya akan mencontohkan cara masukkan IP-nya. Yang lain sebenarnya sudah. Di sini saya misalkan dua yang belum. Jadi di sini tinggal masuk config, lalu disesuaikan. Misal fast Ethernet, kita masuk ke sini, fast Ethernet, kita masukkan IP-nya. Dan juga net mask +1. Lalu kita on kan. Selanjutnya untuk serial 2, lalu serial 3. Nah, ini sudah. Kita menggunakan cara yang lain, yaitu melalui CLI. Jadi di sini kita tinggal mengetik di sini. Kita enable dulu, lalu kita masuk ke konfigurasi terminal.
Nah, ketika sudah masuk konfigurasi terminal, kita masukkan serial atau Ethernet mana yang kita inginkan terlebih dahulu. Misal di sini kan SE 3/0, jadi kita masukkan interface SE 3/0, lalu enter, masukkan IP addressnya. Address 142 lalu kita hidupkan dengan cara no shutdown. Nah, setelah itu kita juga perlu memasukkan yang lain, jadi kita Ctrl Z. Lalu selanjutnya kita juga perlu masukkan di SE 2/0 dan juga fase Ethernet. Oke, langsung saja kita melakukan routing dinamis menggunakan OSPF. Jadi routing OSPF sendiri kita bisa memasukkan jaringan-jaringan yang telah kita masukkan tadi. Maksudnya bagaimana? Jadi di sini kita bisa masukkan net ID dari masing-masing jalur yang terhubung dari router. Misal di sini ada 141, itu net ID-nya kan 140. Nah, itu dimasukkan. Ini juga 162, berarti kan net ID-nya itu 160. Begitu juga dengan jaringan ruang kepala sekolah ini yang dimasukkan titik 120-nya. Jadi kita langsung saja ini ke CLI dari router, kita enable dulu. Nah, di sini kita bisa memasukkan hal yang sama seperti ini. Jadi ada router OSPF, ini terserah, misal OSPF 10, lalu networknya kita masukkan. Lalu di sini bedanya dengan masukkan IP tadi, di sini ada wildcard mask, yaitu kebalikan dari net mask itu sendiri. Jadi misal tadi kan 255 255 255. Nah, di sini tuh kebalikannya, jadi 000.255. Nah, ini menyesuaikan net mask masing-masing. Caranya gampang, jadi tinggal dikurang saja net mask 255 sesuai dengan net mask yang kita gunakan. Misal di sini net max-nya itu subnetnya itu 248. Berarti tinggal dikurangin saja 255 kurang 248, yakni 12. Maksud saya 7. Nah, jadi berarti nanti jadi 000.7. Kita kembali di sini, berarti kita tinggal lalu tadi kita masukkan router OSPF, misal 1. Nah, kita masukkan networknya di sini. Wildcard mask 7. Kalau areanya kita pilih 0.
Lalu kita masukkan network yang di sini. Ini 140. Terus ini wildcard maxnya ini kan 252, berarti 255 kurang 252 berarti 3. Nah selanjutnya yang ini wildcard maxnya sama, dan enter Ctrl Z. Nah ini dia sudah terkonfigurasi secara OSPF. Nah karena yang host 22 router 5 ini sudah saya konfigurasi OSPF sebelumnya, jadi kita coba langsung saja. Cara nyobanya gini, ini kita pilih lalu salah satu dari ini, chat salah satu ini. Nah pertama memang kadang-kadang failed, kita coba lagi. Nah successful, jadi konfigurasi OSPF nya berhasil. Coba kita coba di sini ya, kan ini belum terkonfigurasi, kita coba saja. Nggak bisa, oleh karena itu mari kita konfigurasi dulu. Caranya sama seperti tadi. Nah sudah, mari kita coba. Pertama masih failed, kita coba lagi. Nah sukses, jadi semuanya sudah terhubung ya secara OSPF. Jadi satu ring ini sudah terhubung OSPF semua. Mari kita coba. Kita coba lagi dari ujung sini ke sini. Masih failed, kita bersihkan dulu saja. Coba lagi. Nah sukses. Kita melakukan routing dinamik menggunakan protokol OSPF pada topologi ring ini. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan routing statik di topologi bus yang ada di sini, yang meliputi dari router 3, 6, 7 dan juga 8. Nah kita coba nanti bagaimana hasilnya. Dan berhubung tadi router 6, 3 dan juga 8 sudah saya routing statik terlebih dahulu, maka di sini saya akan mencoba pada router 7. Nah untuk router atau routing statik sendiri, caranya kita tinggal buka CLI, lalu masuk ke konfigurasi terminal, lalu memasukkan net ID di IP route beserta net masknya, lalu ditulis melewati serial Ethernet mana dia jalurnya. Jadi kita perlu tahu juga dia lewat mana untuk bisa menuju net ID ini. Nah misal di sini saya ingin memasukkan net ID ini, berarti saya perlu menulis secara Ethernet 2/0 ini. Jadi karena dia lewatnya ke sini melalui SE 2/0, jadi kita tinggal tulis saja.
IP root lalu netmasknya lalu syarat Ethernet 2/0. Nah, saya juga ingin masukkan yang di sini data ID yang ini dan juga sekalian yang ini. Root 192.1.0. Karena dia melewati SE 3/0, maka kita tulis di sini. Lalu sama ini juga. Nah, jika terjadi kesalahan maka akan muncul seperti ini. Kita ulangi. Jadi ini saya salah ya, harusnya IP root malah jadi IP router. Kita tinggal mengulangi saja. Nah, langsung Ctrl Z. Lalu kita coba. Sebelum kita coba, kita bisa mengecek masuk ke config, lalu di bagian routing ada static. Nah, ketika sudah dimasukkan seperti ini, maka artinya dia sudah dilakukan routing static, dan bisa juga sebenarnya dimasukkan lewat sini tanpa melalui CLI seperti itu. Oke, langsung kita coba saja. Misal dari sini ke sini masih failed, kita coba lagi. Masih failed, kita coba lagi. Nah, sudah sukses. Kita coba lagi, masih failed. Jadi kalau misalnya di Cisco kita bisa mencoba-coba lagi ya. Nah, sukses. Nah, kita coba ke yang jaringan wireless. Kita bersihkan, masih fail. Nah, sukses. Coba lagi. Nah, sukses. Dari sini ke sini. Coba lagi. Nah, sukses. Jadi seperti itu. Nah, menjadi pertanyaan, apakah yang dari IP atau routing statik ini bisa nyambung ke routing dinamik yang sebelah sini? Nah, mari kita coba. Dan ini tadi saya juga sudah menambahkan sendiri ya. Jadi semua
rangkaian yang di sini sudah saya masukkan ke static ini, tapi yang statik ini tidak saya routing dinamikkan. Kita coba. Sebentar. Di sini ke sini. Nah, jawabannya tidak bisa. Karena mereka sudah berbeda metode routing, jadi cara kerjanya berbeda. Namun sebenarnya apakah ini tetap bisa terhubung dengan yang daerah sini? Sebenarnya bisa, tapi kalian harus kerja 2 kali. Jadi yang di routing dinamis ini kalian bisa tambahin statiknya, atau di sini kebalikannya, seperti itu. Jadi kalau misalnya ini dinamik aja, ini statik aja, tapi kalau misalnya ini nyambung, ini ya nggak nyambung gitu. Nah, tadi saya juga sudah mencoba. Jadi di sini saya sudah mengincludekan semua yang ada di topologi ring. Lalu yang router 2 sudah saya tambahkan routing statik. Di sini kita coba ke router 6 ya, dengan net ID 112. Tuh sudah sesuai. Nah, kita coba. Bisa. Coba lagi. Masih fail. Kita coba lagi. Nah, dia sudah sukses. Jadi kalau misalnya dia numpuk ditambah statik lagi bisa, dan yang bekerja routing statiknya dan routing dinamiknya tidak bisa. Jadi kesimpulannya, dalam satu router juga bisa ditambahkan lebih dari satu metode routing, seperti itu. Lalu mungkin ini sedikit tambahan aja, kalau misalnya apakah ketika server dalam satu jaringan kecil ini bisa nyambung dari sini. Ini kan misal ya, ini sudah saya tambahkan nah, service DNS nya. Nah, di sini dia menyimpan 3 buah domain name server. Jadi ada 124 di sini data guru, lalu 122 data karyawan, dan juga 123 yakni data siswa. Nah, kita coba di sini. Kalau di sini memang bisa, kita coba ya. dataguru.com. Nah, dia bisa. Tapi apakah ketika di sini dia bisa mengakses juga? Kita coba. Ini pertama saya belum apa-apakan, langsung buka browser. dataguru.com. Nah, dia tidak akan bisa menerjemahkan apa yang kita cari. Tapi ketika kita tambahkan domain name servernya di sini, sesuai dengan server yang menyimpan DNS tadi, maka coba lihat apa yang terjadi.
kita buka web browser. Kita coba dataguru.com, apakah bisa? Nah, ternyata bisa teman-teman. Jadi selama dia sudah terrouting, kita bisa menggunakan DNS dari mana saja. Kita coba lagi Dataguru, mungkin yang lain. Tadi kan ada 3, kita coba sekali lagi. Nah, bisa seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih telah menyimak video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.